Assalamualaikum. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Mugiono di pembelajaran fisika. Di video kali ini kita akan membahas pelajaran fisika SMA kelas 11, yaitu tentang keseimbangan benda tegar. Dan di part yang pertama ini kita akan membahas konsep keseimbangan. Untuk part-part lainnya bisa kalian klik pada link playlist di sebelah kanan atas ini, atau nanti saya taruh linknya di deskripsi untuk melihat videonya. Untuk mendapatkan pemahaman yang lengkap, pastikan tonton terus video ini dari awal sampai akhir. Oke, langsung kita mulai ya. Di sini kita akan membahas tentang konsep keseimbangan. Nah, bagaimana benda ini dikatakan seimbang? Benda itu dikatakan seimbang kalau memenuhi dua macam keseimbangan berikut ini, yaitu yang pertama, keseimbangan translasi, dan yang kedua, keseimbangan rotasi. Oke ya. Untuk dinamika translasi dan dinamika rotasi sudah kalian pelajari di kelas 10, sedangkan dinamika rotasi kalian pelajari juga di bab sebelumnya ya. Kalau kalian masih bingung ya tentang dinamika rotasi ini, bisa kalian klik link di sebelah kanan atas ini untuk melihat videonya. Karena untuk memahami keseimbangan harus ada basic, harus ada dasar kalian memahami dinamika translasi dan dinamika rotasi. Nah, keseimbangan translasi ada dua macam, yaitu sigma F sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fx ini maksudnya apa? Di sini adalah sumbu X horizontal, artinya resultan dari komponen-komponen gaya yang horizontal itu adalah 0. Sigma Fy sama dengan 0, artinya resultan dari komponen-komponen gaya yang vertikal itu adalah 0. Sedangkan keseimbangan rotasi itu sigma tau sama dengan 0. Sigma tau artinya resultan dari momen gaya. Kalian juga udah pernah pelajari ya. Nah, tip untuk keseimbangan rotasi adalah kalian gunakan titik dengan banyak gaya yang tidak diketahui. Itu sebagai porosnya. Berikut ini adalah penentuan tanda. Untuk Fx itu positif kalau gayanya ke kanan dan negatif kalau gayanya ke kiri. Cara mengingatnya gampang seperti sumbu X. Kalau sumbu X kan kanan ke kanan plus kiri min. Nah, ini sama, gaya ke kanan plus gaya ke kiri min. Nah, Fy sama, gaya ke atas plus gaya ke bawah min. Untuk yang tahu, kalian sudah pelajari di bab dinamika rotasi. Positif itu kalau gayanya searah putaran jarum jam, dan negatif kalau gayanya berlawanan putaran jarum jam. Untuk lebih memahami lagi, kita langsung ke contoh soal saja. Di sini ada sistem katrol ya. Katrol ini ya dihubungkan dengan seutas tali yang ujungnya diikatkan pada dua buah benda, benda A dan benda B. Nah, massa benda A ya 5 kg dan massa benda B 3 kg. Lalu di sini ada gaya F. Nah, gaya F ini fungsinya untuk menahan benda B agar sistem seimbang. Kalau misalkan, coba bayangkan ya, kalau misalkan tidak ada gaya F, maka massa A 5 kg dan massa B 3 kg, maka benda A akan turun dan benda B akan naik. Nah, ini pada gaya F yang menahan benda B. Gaya F membuat tali pada benda B ini miring membentuk sudut alfa terhadap garis vertikal. Anggap saja katrol licin dan masanya diabaikan. Berarti di sini karena katrol dianggap licin dan masanya diabaikan, artinya tegangan tali di benda sama dengan tegangan tali di benda B. Kalau misalnya tidak licin atau masanya tidak diabaikan, kita harus diperhitungkan lagi nih. Di sini ada TA dan di sini ada TB. Masih ingat ya kemarin?
Oke, yang pertama adalah kita gambar gaya-gayanya. Yang pertama di benda A, di sini ada WA. Yang ke atas di sini ada T. Di sini juga ada T. Di sini ada WB. Lalu di sini sudah F ya di gambarnya ya. Nah, langkah pertama apa? Karena di sini katrol diabaikan, jadi kita cuma ngurusi benda A dan benda B. Nah, benda A dan benda B itu cuma mengalami keseimbangan translasi karena dia tidak berputar dan namanya keseimbangan rotasi kalau berputar itu. Ya, jadi rumusnya apa? Keseimbangan ya, sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fb sama dengan 0. Jadi komponen gaya horizontal sama komponen gaya yang vertikal itu sama dengan 0. Karena rumusnya adalah komponen gaya vertikal dan horizontal, maka gaya-gaya yang masih miring seperti contohnya ini T ya, T yang di benda-benda masih miring ini berarti dia harus diuraikan menjadi komponen gaya yang vertikal dan yang horizontal. Jadi di sini T harus kita urai. Urai menjadi apa? Karena di sini ke kiri atas, kita uraikan ke kiri ya. Di sini ke kiri, kemudian ke kiri ke atas. Oke. Nah, cos yang mana, yang sin yang mana? Coba kita lihat ya. Alfanya kan ini. Artinya yang samping sudut yang ini berarti T cos alfa. Yang ke kiri berarti T sin alfa. Kemudian kita pilih ya atau kita pilah menjadi wilayahnya benda A dan adalah ini dan wilayahnya benda B adalah ini. Untuk memudahkan ya. Oke, paham ya? Lalu kita mulai dari benda A. Kita mulai dari sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx itu apa? Gaya-gaya tekanan dikurangi gaya-gaya ke kiri ya, ke kanan dikurangi ke kiri. Jadi kalau kanan plus, kiri min. Ya. Berarti gaya kanan dikurangi gaya kiri. Nah, kita lihat apa benda A ada gaya ke kanan, apakah ada gaya ke kiri? Tidak ada. Yang ada cuman ke atas dan ke bawah. Berarti kita tidak perlu hitung sigma Fx-nya. Kita langsung hapus ya. Selanjutnya menjadi sigma Fy. Si Fy tandanya bagaimana? Yang atas plus, yang bawah min. Berarti atas dikurangi bawah. Apa gaya yang ke atas? T. Ya. Kemudian dikurangi WA. Jadi T min WA sama dengan 0. Ya, sampai sini paham? Jadi T min WA adalah masanya A dikali gravitasi. Dari 5 kilo dikali 10 berarti 50. Berarti kita dapatkan tegangan tali sebesar 50 Newton. Sekarang kita ke benda B. Nah, benda B ini kita mulai dari sigma Fx dulu ya. Sigma Fx sama dengan 0. Sigma Fx artinya apa? Gaya yang ke kanan dikurangi gaya yang ke kiri. Berarti F dikurangi T sin alfa. Jadi, ya. F dikurangi T sin alfa sama dengan 0. F-nya kita masih belum tahu ya. T-nya 50. Sin alfanya ya belum tahu ya. Biarin aja lah. Ya. Jadi F sama dengan 50 sin alfa. Oke, kita lanjut ke sigma Fy. Sigma Fy adalah gaya ke atas dikurangi gaya ke bawah. Apa yang ke atas? T cos alfa. Yang ke bawah apa? WB. Jadi T cos alfa min WB. Sama dengan 0.
T-nya berapa tadi? Masukkan 50 ya. Kali cos alfa min WB. WB berapa? Masanya B sama dengan kilogram. 3 kilogramnya berarti WB-nya 30. Jadi di sini kita bisa hitung cos alfa. Cos alfanya ya 30/50 atau 3/5. Nah, kalau cos alfanya 3/5 berarti kita bisa hitung alfanya adalah 53. Ya. Cos 53 adalah 3/5. Nah, karena alfanya 53, kita bisa masukkan ke sini. Jadi 50 dikali sin 53. Nah, berapa sin 53? 4/5. Kita coret 10, maka kita bisa ketemu F sama dengan 40 Newton. Oke, paham ya? Sekian video kali ini. Thank you for watching. Jika kalian suka silahkan like ya, silahkan like dan share. Ya, jika ada saran, kritik dan masukan bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.